Pruritus diabeticum. Diabetes dan gatal biasanya selalu datang bersamaan. Faktanya, 33% dari penderita diabetes akan menderita penyakit kulit seperti ini atau yang lainnya. Diabetes adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengontrol kadar gula darah dikarenakan kurangnya produksi insulin, dan kejadian ini menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Penyebab gatal. Kenaikan kadar gula darah dapat menyebabkan munculnya sejumlah komplikasi pada orang yang menderita diabetes. Gatal-gatal dapat menjadi salah satu tanda awal seseorang berisiko terkena diabetes. Hubungan antara diabetes dan gatal-gatal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sirkulasi yang buruk. Peningkatan gula darah pada penderita diabetes menyebabkan darah menjadi lebih kental dan dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah yang mengakibatkan sirkulasi darah yang buruk dan menyebabkan kulit yang kering dan gatal. Yang kedua, neuropati perifer. Kerusakan saraf tepi tubuh menyebabkan reseptor kelenjar keringat tidak menerima sinyal dari otak. Hal ini membuat penderita diabetes tidak berkeringat, sehingga dapat menghilangkan pelembab alami kulit. Akibatnya, kulit menjadi kering dan pecah-pecah. Yang ketiga, infeksi jamur. Gula atau glukosa adalah media yang cocok untuk bakteri dan mikroorganisme lain untuk tumbuh. Contohnya, Candida albicans adalah jamur yang terdapat di semua orang dan seharusnya tidak menyebabkan penyakit. Namun, jika gula darah meningkat, jamur tersebut akan lebih cepat tumbuh. Kenapa tidak boleh digaruk? Yang pertama, neuropati perifer. Pasien tidak akan sadar jika pasien melukai dan akhirnya menyebabkan luka. Yang kedua, penyembuhan yang lambat. Sirkulasi darah berkurang, transportasi nutrisi, oksigen, dan sel darah putih untuk penyembuhan luka juga berkurang, serta komponen darah lainnya yang dapat menyebabkan penyembuhan luka juga berkurang. Ketika garukan tersebut menjadi luka, penyembuhan luka akan berlangsung dalam waktu yang lebih lama dan menyebabkan resiko infeksi. Yang ketiga, nekrosis. Sebagian besar luka diabetes dimulai hanya dengan garukan kecil. Luka yang terbuka menjadi pintu masuk bagi bakteri untuk masuk ke sirkulasi. Dengan gangguan sistem kekebalan tubuh pada penderita diabetes yang buruk dan penyembuhan yang lambat, hal ini dapat menyebabkan nekrosis luka. Hal ini berarti jaringan di sekitar luka pada akhirnya akan mati, dan dalam kasus terburuk, anggota tubuh atau area yang terkena harus diamputasi. Bagaimana menghilangkan rasa gatal? Meskipun diabetes dan gatal memiliki hubungan langsung satu sama lain, beberapa terapi konservatif dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa gatal. Yang pertama, mencegah kulit kering. Membatasi jumlah mandi dalam sehari dapat mencegah kulit kering. Yang kedua, menggunakan sabun yang lembut dan lembab. Menggunakan sabun yang kandungannya keras akan mengurangi kelembapan alami kulit sehingga membuat kulit menjadi kering dan mudah gatal. Yang ketiga, menggunakan pelembab setelah mandi. Oleskan pelembab setelah mandi agar kulit tidak kering. Yang keempat, menggosok kulit dengan lembut. Saat menggosok kulit untuk membersihkan atau mengeringkannya, gosoklah kulit dengan lembut dan jangan pernah menggosok dengan kasar. Gosokan yang kasar tidak hanya menghilangkan kelembapan kulit, namun juga dapat menimbulkan goresan sebagai jalur masuk mikroorganisme. Yang kelima, mengontrol kadar gula darah. Gatal berhubungan dengan kadar gula darah. Penderita diabetes yang terkontrol memiliki resiko komplikasi yang lebih kecil. Mengelola diabetes dan merawat kulit dengan baik akan mencegah terjadinya kulit kering dan gatal. Terima kasih.